Di kesempatan ini, saya akan mengulas satu novel yang berjudul Ketika Perempuan Meninggalkan Laki-Laki. Ditulis oleh Ayat Khalili, yang diterbitkan oleh Bumi Anoma di bulan Agustus tahun 2019. Dengan genre fiksi roman sastra, berjumlahkan 160 halaman, dengan nomor ISBN 9786237211. Alasan saya memilih buku ini karena mengeksplorasi tema tentang kehilangan, kesedihan, dan perjalanan mencari makna dalam perpisahan. Juga dengan gaya bahasanya yang puitis dan menyajikan banyak perspektif emosional perempuan dalam sebuah hubungan. Itu alasan saya memilih buku ini. Dan Ayat Khalili adalah salah satu orang yang berasal dari Kabupaten Semenep, lebih tepatnya di Pulau Madura, yang berkelahiran tahun 10 Juli tahun 1991. Ayat Khalili adalah penulis berkebangsaan Indonesia dengan karya-karyanya seperti puisi, cerita pendek, esai, dan banyak catatan perjalanan tersebar di berbagai media massa. Juga pernah mendapat penghargaan karya dan pemenang lomba sastra tingkat nasional maupun Asia Tenggara. Pada tahun 2019, Ayat Khalili menerima penghargaan terbaik Piala HB Jasin dari Bengkel Deklamasi Jakarta yang bekerja sama dengan Pusat Dokumentasi Sastra Habib Jasin dan Pemda DKI Jakarta. Ia merupakan salah satu penulis yang tergabung dalam komunitas Pergerakan Puisi Menolak Korupsi atau PMK dan komunitas Negeri Poci. Novel ini berkisah tentang pengalaman emosional perempuan yang meninggalkan pasangannya, di mana penulis menggambarkan perasaan perempuan saat mencintai, memahami hingga akhirnya harus menghadapi ketakutan terbesar mereka saat pasangannya berubah, cuek, atau bahkan selingkuh. Di bagian awal novel ini menggambarkan hubungan perempuan dan laki-laki dalam dinamika cinta yang penuh harapan dan mengeksplorasi tentang perasaan yang pergulatan batin dan perjalanan mencari makna di balik perpisahan. Adapun di bagian tengah itu menyoroti berbagi ketakutan perempuan dalam hubungan seperti ketidakpedulian pasangan atau perselingkuhan. Ketika perempuan sayang dengan pasangannya, maka perempuan akan menjalani hari-harinya mau memahami satu sama lain, menaruh harapan besar ke pasangan dan segala hal teman-teman yang ketahui tentang perempuan ketika menyayangi pasangannya. Dan di bagian akhir novel ini juga memberikan wawasan bagi laki-laki agar lebih memahami pasangannya. Banyak pelajaran pemahaman bagi laki-laki dalam buku ini agar mempunyai hubungan yang lebih baik, memahami sikap perempuan, dan mengetahui bahwa perempuan juga bisa meninggalkan laki-laki meskipun mereka masih sayang. Di bagian akhir novel diceritakan atau berikan pemahaman bagaimana kita dapat melupakan dia meskipun kita masih sayang sama dia, dan bagaimana kita membuka hati untuk orang yang baru. Bukan hanya kisah-kisahnya yang menarik pada novel ini, tapi novel ini juga memiliki keunggulan, yaitu dari gaya bahasa yang puitis dan reflektif, dapat menyentuh perasaan pembaca, mengangkat tema universal tentang kehilangan dan perpisahan, juga memuat pesan moral bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan. Namun, ada kelemahan dalam novel ini, di mana beberapa pembaca mungkin menganggap gaya bahasa terlalu mendayu-dayu, dan fokus cerita lebih banyak pada perspektif perempuan, sehingga mungkin kurang menggali sudut pandang laki-laki. Dan novel ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana banyak orang yang mengalami perpisahan. Dan novel ini memberikan refleksi serta pemahaman lebih baik dalam tentang hal tersebut. Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan novel ini, itu novel Ketika Perempuan Meninggalkan Laki-Laki adalah novel yang menyentuh dan penuh refleksi tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan emosional perempuan. Menurut saya buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik pada sastra dengan nuansa puitis, serta mereka yang ingin memahami dinamika hubungan secara lebih mendalam, karena kan novel ini banyak sekali menceritakan tentang hubungan, tentang dinamika dalam hubungan, tentang problem-problem dalam hubungan.
Baik teman-teman, itulah tadi ulasan novel yang berjudul Ketika Perempuan Meninggalkan Laki-laki. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.